Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا
Alhamdulillahil kabiril muta'al al-munfaridi bil 'azamati wal jalal al-mutawahhidi istiqamil mutil kamal. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa sahbihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaq wal a'mal. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini telah melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke masjid ini dijadikan sebagai wasilah Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan setelah Jumat ini Allah angkat derajat kita, Allah muliakan siapapun di antara kita. Dan apabila di antara para hadirin sekalian ada yang memiliki masalah, mudah-mudahan setelah Jumat ini Allah berikan solusi yang terbaik untuk setiap masalah yang kita hadapi. Selanjutnya untayan sholawat beriring salam kita persembahkan kepada manusia yang paling terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah satu misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan kita, anak cucu dan keturunan kita adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkah daripada Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai uswah
uswah hasanah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada akhirnya kita kelak adalah orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya sebagai khatib berpesan khusus untuk pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang paling mulia di hadapan Allah bukanlah orang yang paling banyak hartanya. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukanlah orang yang paling tinggi derajatnya. Dan orang yang paling mulia di hadapan Allah bukanlah orang yang paling terkenal namanya. Tetapi orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Para hadirin sekalian, sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya selamat. Ketika sudah selamat, maka tidak hanya sampai di dunia, di akhirat bahkan sampai masuk surga pun dengan selamat. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Salam, bahwasanya ada 4 amalan yang bisa menyebabkan manusia masuk surga dengan selamat. Ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu tadkhuluna jannata bisalam. Dari hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita yang ingin masuk surga dengan selamat. Barang siapa yang mengamalkan 4 amalan ini, maka insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga dengan selamat. Apa saja? Yang pertama adalah afsus salam. Tebarkanlah salam, tebarkanlah keselamatan. Orang Islam, orang Muslim yang keberadaannya menjadi pusat perhatian, ketika dia memandang, maka pandangannya itu penuh rahmat dan kasih sayang. Ketika dia berucap, maka ucapannya sangatlah berhati-hati. Karena apa? Karena dia khawatir apa yang diucapkannya itu menyinggung perasaan orang lain. Ketika dia bertindak, maka tindakannya pun sangatlah berhati-hati. Karena apa? Karena dia khawatir apa yang dilakukannya itu menyinggung perasaan orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majlis bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, apakah engkau mengetahui apa itu muflis? Salah seorang sahabat menjawab, muflis adalah orang yang ketika dia berniaga mengeluarkan modal yang besar, tetapi hasil yang didapat itu sepadan, bahkan lebih kecil dari modal yang dikeluarkan, maka itu adalah orang yang muflis, orang yang merugi.
Wasallam memberikan penjelasan, wahai para sahabatku, ketahuilah oleh kalian bahwasanya orang yang muflis adalah orang yang ketika datang di hari kiamat dia membawa amal kebaikannya, dia membawa amal puasanya, dia membawa amal sholatnya, dia membawa sholawatnya, dia membawa amal baca Qur'annya. Tetapi di saat yang bersamaan datang orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, terimalah semua amal ibadahnya, baca Qur'annya, salatnya, puasanya dan ibadah lainnya. Tetapi semua ibadah, semua pahalanya berikan kepadaku. Kenapa? Karena selama dia hidup di dunia, ketika dia berbicara, maka pembicaraannya itu, omongannya itu menyakiti hatiku. Ketika dia bermuamalah, maka apa yang dikerjakannya itu merugikan aku. Ketika dia bertetangga, maka sebagai tetangga dia menyakiti hatiku. Karena itu berikan semua amal kebaikannya kepadaku. Hadirin sekalian, apa yang terjadi? Ketika amal kebaikannya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang pernah dizaliminya menjadi tanggungan orang yang menzalimi. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu pentingnya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita afsus salam tadkhuluna al-jannata bisalam. Maka niscaya kalau kita tebarkan salam, maka insya Allah kita akan masuk surga dengan selamat. Lalu amalan yang kedua adalah wa'at'imut ta'am, berilah makanan, bersedekahlah berupa makanan atau apapun saja. Bahwasanya dan ternyata sedekah yang kita berikan itu meringankan sakaratul maut, menerangi alam kubur, meluaskan alam kubur. Jangan sampai kita kelak menjadi orang-orang yang menyesal pada akhirnya. Sebagaimana ayat yang tercantum di dalam Al-Quran, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melihat, telah mendengar akhir daripada orang-orang yang telah berkata. Karena itu kembalikanlah aku ke alam dunia sebentar saja, niscaya aku akan beramal soleh. Hadirin sekalian, jangan sampai cerita yang terdapat di dalam Al-Quran pada kita. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia, pergunakanlah waktu yang ada untuk kita pergunakan beramal soleh. Salah satunya adalah menggunakan salat. Lalu yang ketiga, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Kita hidup di dunia jangan mencari permusuhan, jangan mencari perselisihan. Carilah yang menguntungkan kehidupan kita kelak di akhirat nanti. Salah satunya adalah menyambung tali silaturahim. Bahkan Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita berita baik, berita gembira, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kamu terhadap sesuatu yang ada di bumi. Segala sesuatu yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan juga mengasihi. Hadirin sekalian, tadkhuluna al-jannata bisalam. Lalu amalan yang terakhir, kita ingin masuk surga dengan selamat. Wa sallu bil-lail wan nasunya. Bangun di waktu malam, kerjakan salat tahajud di waktu manusia banyak yang tertidur. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minal lail fatahajjad bihi
nafilah kalah. Di sebagian malam bangunlah kalian untuk melakukan sholat tahajud sebagai amalan ibadah sunnah. Niscaya kita akan dibangkitkan oleh Allah maqaman mahmudah, mendapatkan tempat yang terpuji. Tadkhuluna jannata bisalam. Kita melakukan 4 hal ini: afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa qiyamul lail wa sallu bil lail. Tadkhuluna jannata bisalam. Maka niscaya kita di akhir hayat kita, bahkan kita kelak adalah orang yang dimasukkan ke dalam surga dengan selamat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat dalam kehidupan khatib pribadi dan dalam kehidupan jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u min fadlihi, al-mudhillu liman yasha'u bi'adlihi. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina 'afu fi 'asri mu'minina ba'da nubuwwati. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa lam yazal qa'ilan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa Allahumma 'an khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'an baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi